Ya, selamat datang semuanya. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang Samsung Galaxy A32. Samsung Galaxy A32 ini adalah HP yang dirilis oleh Samsung sekitar 4 tahun yang lalu. Mengingat sekarang tahun 2025 sudah dirilis seri ke-6-nya yaitu Samsung Galaxy A36. Jadi HP ini pertama kali dijual pada tahun 2021. Kalau Samsung seri A itu tradisinya itu pada bulan eh, Februari, Maret lah atau Januari Februari. Pokoknya dia pasti di awal tahun ya, awal tahun dan tidak jauh dari perilisan seri flagshipnya. Jadi makanya untuk seri A ini punya bahasa desain yang mirip-mirip dengan seri flagship di tahun yang sama. Oke, eh, pada kesempatan kali ini kita hanya akan menguji Samsung Galaxy A32. Bagaimana kita mengujinya? Simak video ini sampai selesai. Oke, Samsung Galaxy A32. Eh di kita bahas dari segi layarnya ya. HP ini menggunakan panel layar Super AMOLED 90 Hz 800 nits ukuran 6,4 inch dengan 84,6% screen to body ratio. Jadi HP ini pertama kali dirilis ya, dengan Android 11 dan ini sudah dapat upgrade ke Android 13 One UI 5 ya. Ini sudah, seingat saya HP ini sudah tidak ada update security patch-nya lagi. Tapi kalau dari segi layar dan tampilan desainnya ini masih sangat menarik ya, masih timeless. Jadi di depan ada sisi layar, di kanannya ada tombol volume, dan di depan ini layarnya Infinity U display. Dan fitur-fiturnya cukup melimpah ya. Kita lihat di fitur kameranya ya, kita coba untuk jepret. Ini kameranya quad kamera karena pada era ini masih branding berlomba-lomba untuk banyak-banyakan modul kamera ya. Kamera utama ini 64 megapiksel. Kemudian ada kamera kedua ultra wide 8 megapiksel. Kemudian ada kamera makro 5 megapiksel dan kamera depth 5 megapiksel dengan kemampuan perekaman maksimal 1080 30 fps. Ya, ini adalah sampel videonya ya. Kita coba video dengan kamera belakang. Ya, itu tadi adalah sampel videonya ya, dari kamera belakang dan kamera depan. Menurut saya kameranya cukup stabil ya. Meskipun tidak tertulis apakah ada OIS-nya gitu. Tetapi dari hasil perekamannya cukup jernih ya dan stabil. Bahkan di kamera depannya pun juga cukup stabil.
sensitivitas suaranya pun juga cukup bagus. Ini sudah kita cek lagi pembaruan perangkat lunaknya ya untuk 2025. Ini sudah update terbaru ya. Ya, One UI 5.1 dan patch keamanan Android terakhir yaitu 1 Januari 2025. Jadi untuk pemakaian ini saya rasa masih worth it ya. Kalau misalnya masih dapat unit baru, terutama walaupun baru stok lama, ini masih worth it. Mungkin harganya kalau di marketplace bisa dicari. Saya tadi sekilas melihat ya sekitar 1,5-an lah, yang jelas ada di bawah 2 juta. Ya itu tapi untung-untungan ya, karena namanya juga stok lama ya, rilisan lama 4 tahun yang lalu. Ini kalau kelasnya ini sidekick mid class ya, sidekick mid range, karena mid range-nya pasti ada di seri A5-nya dan sidekick-nya itu ada di seri A3-nya. Oke, kemudian kita akan coba untuk game ringan aja, karena ini hanya menguji sebentar, jadi nggak sempat untuk install game-game yang populer ya seperti Mobile Legend. Jadi kita akan install game dengan Crowd City. Sebelumnya kita kondisikan dulu kesehatan ponsel ini, kita optimalkan dulu dengan fiturnya yang dari Samsung ya. Fitur perawatan perangkat kita optimalkan menggunakan aplikasi tersebut. Apakah sudah terinstall Crowd City-nya ya? Tapi ngomong-ngomong, saya senang dengan desainnya Samsung Galaxy A32 ini, karena modul kameranya itu tidak yang menonjol banget gitu loh. Jadi kesannya itu lebih elegan ya. Karena mungkin kalau yang seri A52-nya itu justru modul kameranya jadi kelihatan menonjol, mungkin karena memberikan kesan bodinya lebih tipis, saking tipisnya kameranya sampai menonjol. Nah, tapi kalau A32 ini tidak, jadi tonjolannya menurut saya masih wajar sih untuk kelasnya, dan bezelnya ini cukup tipis, bezel layarnya cukup tipis, mungkin yang di bagian dagu lebih lebar ya, jadi ketipisan bezelnya itu dibikin tidak simetris sih. Kalau menurut saya ini memang desain West ya, memang sengaja didesain seperti itu oleh Samsungnya, bukan karena enggak sengaja, tapi memang sengaja mendesain bahwa bahasa desainnya lebih memanjang. Jadi bezelnya ada di bawah. Ini adalah tampilan belakang HP-nya ya. Dengan bagian belakang ini kalau nggak salah materialnya kaca ya. Sambil kita konfirmasi di webnya ini. Body, ternyata plastik. Frame-nya plastik dan bagian belakangnya pun juga plastik. Tapi yang bagian depan sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5. Jadi kalau pengguna yang menggunakan casing pasti akan awet lah menggunakan HP ini lah. Jadi bodinya nggak akan bocel-bocel. Kalaupun saya dapat HP second ya, selama nggak backdoornya atau backcase-nya itu retak ya, masih aman-aman saja sih. Jadi kita coba menggunakan game ringan seperti Crowd City. Kenapa Crowd City? Karena di gamenya itu kan konsepnya banyak-banyakan mob ya. Semakin banyak mob, kita lihat kinerjanya bagaimana, apakah melambat ketika menghandle banyak sekali mob. Karena animasi mob itu kelihatannya sepele ya, tapi kan lama-lama ketika duplikasi dengan kuantiti banyak, apakah prosesornya masih bisa menghandle. Oke, kita lihat mainkan game ini sambil ngobrol-ngobrol nggak jelas dulu, ngalor ngidul. Jadi kelebihan apa kekurangan ya? Kalau back cover yang glossy itu bagi tangan-tangan yang berkeringat ya kan,
akan kelemahannya itu akan meninggalkan sidik jari. Coba kita lihat nanti setelah main apakah ada sidik jari yang tertinggal di bagian belakang casingnya ya. Oke, ini sudah mulai banyak ya. Kelihatan, apakah sudah mulai kelihatan starternya, apakah mulai kelihatan. Nah, lihat dan responsivitas layarnya apakah seresponsif di awal game. Kita lihat ketika ini sudah mencapai 100 mob ya yang kita handle. Oke, kita lihat dulu. Nah, selain itu kualitas kamera seperti yang tadi sudah dicoba ya, sama kualitas mikrofonnya itu menangkap layarnya itu dengan, bukan menangkap layar, menangkap audionya pun juga cukup jelas dengan audio sekitar ya. Ya malah kalah. Malah kalah. Oke, gak apa-apa. Tapi yang penting kan kelihatan ketika menghadapi banyak sekali mob, menghandle ini masih cukup ya. Masih cukup mengatasi ya. Walaupun kalau ini sebagai parameter saya rasa sih masih kurang ya. Maksudnya kurang menggambarkan ya seberapa handal. Jadi kita lihat, oh ternyata nggak ya kelihatan lah, kelihatan sedikit-sedikit. Dan walaupun nggak, tapi nggak parah lah, tetap masih ada. Nah ini fitur-fitur kameranya ya. Untuk foto bisa dilihat sendiri fiturnya, penjepretannya. Nah fitur kameranya. Nah ini di Full HD 30 fps kalau untuk perekaman videonya. Jadi ini masih belum support 60 fps ya. Ya. Tapi ini memang karena pada masanya masih belum secanggih itu sih kalau menurut saya. Pada masanya perekaman video 30 fps sudah cukup bagus. Dan kali ini kita akan coba suara speakernya ya. Suara speakernya, loudspeakernya. Ini kalau menurut saya ini masih single. Masih single, belum stereo speaker. Tapi kita coba dulu kualitas suaranya seperti apa ya. Samsung Galaxy A32 ini. Oke ya, saya rasa cukup menggambarkan ya untuk speakernya, bagaimana kualitasnya. Dan terakhir ini kesimpulannya ya, Samsung Galaxy A32 meskipun sekarang sudah tertinggal sekitar berapa 5 generasi karena sekarang sudah ada yang A36, tapi sebagai sidekick ini cukup ya, kalau untuk penggunaan jangka panjang tentu saja sudah tidak recommended ya, karena kita tidak tahu security patch-nya akan masih didukung sampai kapan ya. Tapi biasanya Samsung itu
kalau Januari 2025 sudah dapat ya mungkin sepertinya ini adalah tahun terakhirnya ya. Kita belum tahu untuk yang batch berikutnya akan apakah juga sudah dapat. Ya itu tadi Samsung Galaxy A32, dari kita sudah mencoba kamera belakang dan kita coba kamera depan yang 20 megapiksel itu, kualitas perekaman videonya seperti apa, silahkan nilai sendiri. Dan untuk teman-teman silahkan like jika menyukai video kali ini, jangan lupa subscribe, dan silahkan komentar apapun, kira-kira apa sih, aspek apa aja sih yang mau dibahas di video berikutnya. Oke, saya Sukmanan Tegar, pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.